semuanya dalam keadaan sehat raga, lapang amal, juga bening hati. Anda pernah melihat seekor tukik atau anak penyu? Saat berada di tepi pantai, biasanya tukik-tukik ini berjalan menuju ke arah lautan, tempat kehidupan yang seharusnya mereka berada di situ. Mereka biasanya tidak sendirian, bergerombol untuk menuju ke lautan. Dan fakta yang terjadi adalah ternyata tidak semua tukik ini kemudian berhasil sampai ke lautan. Sebagian harus berakhir dimangsa oleh predator. Itu pula yang terjadi dalam dunia bisnis. Dari sekian banyak startup bisnis yang bermunculan, hanya menyisakan beberapa yang masih bertahan. Itu pula yang dialami oleh seorang Rizky Juniarto. Beliau adalah seorang owner, pemilik dari Elden Cafe. Di Sinem Talk Series audisi yang ke-9 ini, beliau akan bertutur tentang ihwal, kenapa kemudian terjun dari bidang hukum kemudian terjun ke dunia bisnis. Juga beliau akan bercerita tentang bagaimana beliau mempertahankan, merintis startup bisnis ini sehingga masih tetap bertahan terlebih di masa pandemi. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah passion, bagaimana beliau selalu berpesan kepada karyawan-karyawannya untuk selalu menghargai dan melayani konsumen secara baik. Semoga cerita ini bermanfaat dan pastikan dukung cerita-cerita kebaikan dengan berikan like, komen, share atau subscribe di channel Fatih Isi Iman. Semoga bermanfaat. See you next. Teman-teman, sore ini saya lagi di sebuah kafe di Bilangan Sektor 9. Sebelah saya ada seorang Rizky, beliau seorang founder atau mungkin tepatnya owner dari Elden Cafe. Kita akan ngobrol sedikit banyak tentang Elden. Pertama mungkin terima kasih dulu ke Kak Rizky udah sempatkan waktunya di sela kesibukan untuk mengurus kafe. Kira-kira insya Allah 30-40 menit ke depan kita akan ngobrol tentang kopi ya. Boleh langsung start? Boleh sih. Iya. Kak Rizky, pertama tentang ini ya. Mungkin place tempat nih, Elden Cafe tempatnya di Bilangan Sektor 9, notabene adalah segitiga emasnya Bintaro. Ini bisa dijelaskan? Iya, kalau kita bahas untuk startnya ya, kita bahas masalah kita Elden Coffee ini ya. Elden Coffee ini di daerah Sektor 9, benar kata Pak Agus. Saya mencari lokasi memang yang cukup strategis di Sektor 9, lebih tepatnya di jalurnya yang jalur memang udah jalur bisnis coffee shop semua. Terus memang terbukti setelah saya datang ke sini langsung diserbu berbagai banyak coffee shop. Saya masuk waktu itu urutan ke-20 kalau nggak salah. Ya, urutan ke-20 yang bikin bisnis di daerah sini jenisnya coffee shop. Akhirnya sampai sekarang bertambah kurang lebih mungkin udah sekitar 30-an gitu. Dan itu cuma membutuhkan waktu sekitar 1 sampai 2 tahun lah untuk perkembangannya ya. Terakhir ini itu sih. Dari sebelum memastikan dapat tempat di sini sempat nggak ada pertimbangan di beberapa tempat lain dan pelan-pelan sampai akhirnya memilih di sini? Kalau pertimbangan sih ada ya beberapa maksudnya, tapi untuk kita pilih ya. Salah satunya di daerah BSD, Alam Sutra, terus mana lagi? Sampai sejauh misalkan Galaxy Bekasi tuh kita juga berpikir kayaknya bagus, tapi saya mikir lagi ada beberapa poin yang pertimbangan saya yang kenapa akhirnya ini yang di Bintaro yang strategis lah gitu. Kemudian tentang kopi nih, dari hukum di lawyer ya, hukum ke kopi. Boleh jelasin gimana? Wah, kalau untuk masalah dari background ya, dari background maksudnya perjalanan background sebelum ke kopi memang panjang Pak. Awal kita dapat dulu, saya masuk dulu di perkuliahan ya, kalau kita tahu ya di kampus di dekat sini itu jurusan
SI dulu waktu itu swasta kan. Saya masuk di sana, terus nggak lama, cuma seminggu lah. Seminggu saya dapat pengumuman, saya dapat perguruan tinggi negeri, jurusannya hukum. Di sana saya akhirnya udah, saya memutuskan untuk saya ngambil yang perguruan tinggi negeri itu. Saya belajar mengenai legality. Di sana selama kurang lebih 1,5 tahun. Itu saya juga akhirnya berpikir, enggak deh. Akhirnya saya tidak melanjutkan. Akhirnya saya pulang lagi ke Bintaro lagi, ke Tangerang Selatan, ke rumah domisili lagi. Terus saya sempat kuliah lagi, Pak. Sempat nyoba kuliah lagi di sekolah di universitas swasta lagi di daerah sini, maksudnya di dekat-dekat area sini lah. Itu ngambil jurusan ilmu komunikasi dan nggak bertahan lama. Kayaknya memang harus masuk ke dunia bisnis nih. Akhirnya udah mikir di situ, ditanya sama orang tua, emang kamu udah kepikiran bisnis apa? Waktu itu sama sekali bener-bener saya belum ada pemikiran, bikin bisnis coffee shop. Secara ininya ya, tapi saya pengen bikin bisnis di dunia F&B, tapi saya belum tahu bener-bener secara kopi. Akhirnya saya merenung, nyari referensi apa segala macam. Akhirnya jatuhlah ke dunia kopi ini, yang dimana sebenarnya saya di dunia kopi ini dari awal saya mencoba untuk ini, saya nggak tahu bener-bener dunia kopi itu gimana. Bikin kopinya saja saya kurang mengetahui gitu. Tapi ya akhirnya mau nggak mau kan, akhirnya ini adalah menurut saya ini keputusan saya harus bisa ngambil tanggung jawab itu. Saya nggak mau buang tanggung jawab saya yang lalu-lalu, yang dimana saya sudah dikasih kepercayaan mungkin sama alam ya. Saya masuk PTN, saya kuliah, saya akhirnya nggak melanjutkan, dan menurut saya ini adalah keputusan yang harus saya ambil tanggung jawabnya. Nggak boleh saya harus lewatkan lagi nih gitu sih, Pak. Tentang tadi keterbatasan kopi, sekarang mungkin kita masuk ke Elden. Mungkin dari pengambilan namanya kenapa Elden, kemudian yang kedua karena tadi merasa awam terhadap dunia kopi, terus dari mana proses pembelajaran itu dimulai, kemudian bagaimana terutama menumbuhkan Elden Cafe ini dulu 1 tahun mungkin 2 tahun lalu seperti apa, kemudian perjalanannya seperti apa. Kalau untuk dari segi historical awal ya, kembali lagi itu kan tadi background ya kita berbicara. Sekarang kita lebih ke arah sejarahnya. Awal kenapa saya nyari nama Elden, kalau misalkan secara harfiahnya mungkin artinya itu teman yang bijaksana. Teman yang bijaksana berarti pasti kalau semua orang punya teman yang bijaksana pasti nyaman, Pak. Saya ngambil filosofinya itu. Salah satunya ya. Akhirnya menurut saya karena saya pengen bikin tempat yang comfortable, maksudnya nyaman orang di situ untuk berpikir, ngumpul sama keluarga, ngumpul sama teman, nyaman, dan mereka merasa ini tempat gue banget gitu. Saya pengen bikin yang kayak gitu. Nah, makanya saya bikin ngedesainnya ini juga sendiri, dan saya pengen yang homey gitu. Nah, yang disesuaikan dengan tempat juga kan. Nah, terus abis itu kalau untuk masalah saya mengetahuinya, memang saya benar-benar awal-awal nggak ngerti cara kopinya, terus kok bisa dari tumbuhan ini jadi biji kopi, itu sama sekali saya tidak mengerti. Sampai akhirnya memang saya akhirnya ya anggapannya saya pure orang punya ide bisnis, nekat bikin gitu. Saya dulu awal gitu. Sampai akhirnya nih gua harus ngerti. Saya mikir gitu dalam hati saya. Akhirnya saya belajar. Saya sempat mengadakan training juga di sini beserta sama karyawan-karyawan saya. Saya panggil yang mungkin udah ahli di bidangnya untuk mengajari, untuk training sekitar 3-4 hari. Dari situ, ternyata luas banget dunia kopi. Sampai akhirnya saya kesini saya juga belajar bareng sama barista-barista saya yang dulu. Untuk awal-awal itu dulu segala macam saya belajar, saya main ke coffee shop ini, ketemu sama
si A, si B yang memang menurut saya sudah lama di dunia kopi juga. Akhirnya saya mendapatkan ilmu banyak. Ternyata yang mungkin orang awam belum tahu, dari hulu ke hilir kopi itu bisa mempengaruhi rasanya, Pak. Dari dia ditanam sampai dia dipetik, sampai dia disangrai ataupun dijemur, sampai akhirnya dia di-grind, sampai akhirnya diseduh, itu semua mempengaruhi ke rasanya, Pak. Gitu. Oh, kompleks itu saya mikir. Oh ya udah. Nah, kalau untuk struggle-nya ya, mungkin ya. Struggle-nya wah sangat struggle, Pak, kalau kita berbicara masalah bisnisnya. Ya, pertama saya sembari saya mempelajari dulu kopinya. Yang kedua memang pemilihan tempat itu kita benar-benar harus bisa mengerti. Pertama bukan hanya kita melihat tempat itu strategis, Pak. Oke, tempat strategis, tapi banyak tempat-tempat ataupun usaha-usaha yang udah tempatnya padahal strategis kok dia masih sepi. Berarti itu ada aspek yang dia lewatin. Salah satunya adalah apa? Kita harus survei. Kira-kira waktu itu orang-orang yang di situ, yang sering ke situ, orang-orang macamnya kayak gimana sih? Itu yang sempat saya struggle-nya di situ. Saya 3 bulan mungkin sehari dapat 200.000 itu udah senang banget, Pak. Sehari dapat 186.000 itu udah senang banget. Bener-bener ya kosong gitu. Maksudnya bener-bener waktu itu ya bener-bener jarang orang lihat, notice aja nggak mungkin. Sampai akhirnya saya ngelihat akhirnya saya berpikir, untungnya ada teman-teman saya di waktu itu yang menyarankan, yang akhirnya membantu saya. Saya akuin mereka adalah salah satu orang yang memberikan saya pembelajaran dan memberikan banyak advice untuk saya. Dan saya nggak akan lupa itu. Gitu. Akhirnya saya rebranding, Pak. Karena memang dalam bisnis itu kita harus melihat dulu, Pak. Ada fase-fase yang dimana kita harus melihat 3 bulan pertama, 6 bulan pertama, sampai 9 bulan pertama, sampai 1 tahun. Itu kalau lewat udah 1 tahun, kemungkinan bisnis itu berhasil akan lebih besar persentasenya. Nah, di saat 3 bulan pertama saya melihat, oh ini kayaknya harus benar-benar rebranding. Karena itu keputusan yang memang krusial harus, Pak. Karena kalau saya lewat mungkin orang udah keburu memberikan image, oh ini coffee shop seperti ini, karena terlalu lama interval waktunya. Sampai akhirnya 3 bulan saya ngeliat, oh ini udah saya harus rebranding. Akhirnya saya rebranding dari logo, dari desain, dengan saya juga dikasih advice sama teman-teman saya yang tadi. Akhirnya jadilah yang sekarang ini. Dan akhirnya benar-benar kelihatan, Pak. Akhirnya orang notice, oh ini coffee shop. Dan itu saya akhirnya, oh ini kemarin saya salah strategi dari awal. Ya namanya juga orang nekat ya, Pak ya waktu itu. Ini maksudnya untuk saya cerita begini juga untuk biar orang-orang yang mau berbisnis juga bisa berpikir bukan hanya asal mereka punya modal, tapi mereka juga harus bisa mengefektifkan modal yang dia punya untuk strategi bisnis yang bagus. Nah akhirnya saya pernah sampai saya dapat obrolan ini coffee shop loh. Saya kira ini salon kecantikan. Saya kira ini apa? Banyak, Pak. Dari situ. Jadi ya akhirnya struggle-nya di 3 bulan pertama sampai akhirnya saya udah rebranding dan akhirnya saya menemukan poinnya. Akhirnya di situ mulai berkembang ya pasti nanti sesuai perjalanan pasti akan ada kita nemu struggle lagi banyak sampai akhirnya ya sampai sekarang lah, Pak. Oh iya. Salon sama coffee shop itu suatu yang berbeda, unik. Suatu yang nggak nyangka. Sampai orang asumsi mereka ternyata ini bukan salon. Berarti ada sesuatu yang memang kita nggak boleh salah langkah gitu. Nggak boleh salah langkah. Terkait rebrand ini apa sebenarnya selling point, maksudnya yang titik diferensiasi dari pembeda dari Eldan dibandingkan dengan mungkin coffee shop di sekitar Bintar atau mungkin alih-alih barangkali coffee shop yang notabene asal Eropa atau mungkin Amerika. Pembedanya di mana sih? Eldan tuh kayak gimana sih sebenarnya? Kalau saya memang sistem maksudnya pengen saya bikin ini pertama tadi yang saya bilang saya pengen bikin tempat yang nyaman, Pak. Untuk orang bekerja, untuk orang ngumpul, maupun ngumpul sama teman maupun sama keluarga. Sampai akhirnya saya bikin desain tuh di atas tuh, kalau ini kan saya 2 lantai ya.
Jadi di bawah ini kalau Bapak bisa lihat itu comfortable untuk orang-orang yang pengen reunian sama temennya, ngobrol santai dan mungkin juga lebih hangat. Makanya di sini juga cocok buat keluarga. Nah, kalau di atas itu lebih cocok untuk orang-orang pekerja. Karena saya memang ada satu scene ataupun satu tempat yang saya nggak taruh sound di sana. Tapi di luarnya ada, tetap di atas ada sound tapi saya sekat. Yang dimana itu kayak apa ya? Hitungannya iya kayak ruang kerja, tapi ininya hangat kayak rumah gitu. Orang-orang di situ ada beberapa teman-teman ini menanyakan, kok nggak ada soundnya gitu, kurang nih soundnya. Tapi memang saya niat nggak pengen bikin sound gitu. Sampai akhirnya kejawab di saat pandemi ini, Pak. Oh iya, emang yang dicari itu yang belum ada adalah tempat bekerja yang nyaman, tapi di luar suasana rumah. Gitu. Akhirnya pas kemarin pandemi, ya saya termasuk salah satu destinasi orang-orang untuk WFH anggapannya. Gitu, mereka di sini. Oke, beli minum, beli makan, kerja, nyantai tanpa tetap fokus. Gitu. Jadi akhirnya mereka mendapatkan itu. Akhirnya mereka mendapatkan missing tempat yang mereka harus cari di mana ya. Akhirnya dapat di sini. Berarti home ya buat mereka. Iya. Rata-rata pengunjung customer itu kalau di persentase berapa persen seperti apa, mungkin bukan status sosial, maksudnya dari kalangan seperti apa. Kalau di Elden ya, kalau di Elden hampir 80% semua pekerja, dari pekerja kantoran maupun pekerja kreatif. Kalau pekerjanya mungkin 60 pekerja kreatif, Pak. Sisanya pekerja kantoran. Gitu. Dari 20%-nya itu terbagi sama yaitu orang mungkin nongkrong, keluarga, atau reuni. Gitu. Pandemi ini ada yang berubah nggak, ada yang berbeda nggak kondisinya, baik customer atau mungkin cara kerja di sini? Pasti, maksudnya berbeda pasti Pak. Maksudnya yang tadinya mungkin ya kita semua sudah pasti bersih ya, tapi kita harus anggapannya sedikit memperlihatkan kebersihan kita. Maksudnya benar-benar diperlihatkan bahwasanya kita benar-benar transparansi untuk masalah kebersihan. Akhirnya itu yang ini. Terus yang kedua adalah ya sekarang banyak prosedur-prosedur yang harus kita lakukan yang disesuaikan dengan peraturan pemerintah sekarang gitu sih, Pak. Tadi yang bagus, ternyata kopi itu enak dimulai justru ketika dari menanam ya. Mungkin kalau lebih dari benih ya. Bukan cuma enak dibungkus kemudian enak enggak, tapi ternyata prosesnya panjang. Kalau boleh tahu kira-kira apa sih yang membedakan? Ini teman-teman, ini kalau saya bikin kopi di rumah paling cuma ambil gula putih, kemudian tuangkan bubuk kopi, dijerang dengan air panas, selesai. Tapi mungkin kalau di Elden tidak seperti itu ya. Boleh ceritakan Kak Rizky istilah-istilah apa sih yang perlu dikenali oleh baik mereka yang freak of coffee atau mungkin yang orang awam ketika masuk coffee shop itu kira-kira hal-hal apa? Ada istilah macchiato, ada istilah kemudian apa? Brewing itu mungkin boleh dijelaskan apa itu? Ya sebenarnya metode itu cuma metode sih Pak. Lebih ke arah perbedaan karena metode yang pertama ada espresso base yang kita kenal mungkin latte, cappuccino, terus macchiato yang tadi itu espresso base. Dalam arti espresso base di sini itu asal kopinya itu dari mesin espresso, maksudnya dari metode yang espresso. Maksudnya sumber kopinya itu dari espresso, yang dimana espresso itu adalah ekstrak kopi, gitu. Makanya namanya espresso kan. Jadi minuman-minuman yang berasal salah satu ingredientnya adalah espresso, makanya kita namain itu espresso base. Itu ada latte, ada cappuccino maupun hot maupun dingin ya. Terus ada manual brew. Manual brew ini metode lagi. Ada di situ ada V60 yang kita namain itu karena alatnya namanya V60. Terus ada Vietnam drip, ada metode siphon. Ya itu berasal ini aja. Tapi ya memang itu dari semua metode itu menimbulkan berbagai rasa. Yang ada yang anggapannya dari V60 kita bisa melihat bahwasanya kopi itu bukan hanya pahit. Dari siphon juga kita bisa tahu, oh itu bukan hanya
bukan hanya ya pahit yang kita rasakan, di situ ada rasa fruity, ada rasa acidity yang tinggi segala macam. Makanya di dalam kopi itu ada roda rasa, Pak. Dan itu ada berbagai macam. Oh, kalau ini nanti bisa ke sini gitu. Gitu sih, Pak. Mungkin sedikit tentang berarti di sini ada unsur pengolah kopi ya, maksudnya ini barista. Ada nggak sih semacam kompetensi atau mungkin apa ya, kalau untuk menjadi seorang barista itu paling tidak tahapannya yang harus dilalui seperti apa, kemudian dari sini mungkin barangkali kepribadian juga seperti apa, boleh dijelaskan? Oke. Kalau dari saya, kalau saya untuk mengklasifikasikan barista yang baik itu adalah ya pasti bisa mau belajar, karena yang namanya ilmu pasti akan selalu berkembang. Itu untuk keterampilan apa pembelajarannya, untuk keterampilan bagaimana di saat dia menemukan biji kopi ini dia nggak akan mati di situ, karena di situ ada beberapa, dan dia harus bisa berbagai metode yang tadi, bisa menggunakan mesin ataupun non mesin untuk espressonya, terus bisa manual mengemas kopi dengan secara manual, terus meracik menu, dan tapi yang terpenting dari semua, maksudnya secara technically itu kan berbicara secara teknik, tapi ini juga harus penting, Pak, untuk dimiliki oleh barista ataupun maksudnya pekerja di bagian coffee shop barista ini ya. Itu adalah attitude, Pak. Attitude. Karena mereka pasti yang salah satu yang paling sering ketemu sama customer, mau waiters, mau barista, itu pasti yang sering ketemu sama customer. Nah, berarti kan secara tidak langsung mereka adalah ujung tombak dari sebuah bisnis itu. Karena dia menentukan bahwasanya, Bapak datang misalkan ke coffee shop saya, Bapak tahu nyaman apa enggaknya, pasti salah satunya dari perlakuan si ini memperlakukan Bapak sebagai tamu seperti apa. Akhirnya orang nyaman dan ya mereka nggak merasa, ini judes banget, ini enggak, itu. Salah satunya itu. Ada syarat syarat minimal pendidikan atau mungkin apa, tidak ada ya? Tidak ada. Untuk masalah ijazah secara pendidikan resmi nggak ada. Karena di saat yang penting mau belajar, di situ pasti ada ini. Ada peluang. Kalau mau belajar berarti ada kemungkinan juga nggak ketika mereka sudah jadi barista, mereka juga tetap belajar di situ, baik dalam arti khusus mereka belajar mengikuti training seperti tadi, atau dalam arti umum belajar dengan karakter customer seperti apa, ada juga berarti? Ada beberapa, maksudnya lembaga-lembaga training pun ada yang akhirnya memberikan. Jadi bukan berarti, maksudnya kan kalau misalkan secara pendidikan formal kan kita ada namanya ijazah, Pak ya. Nah, kalau di barista itu ada sertifikasinya sendiri, yang dimana ada yang dari lembaga-lembaga swasta, ada pun yang secara lembaga-lembaga negeri yang ditandatangani oleh Kementerian Bisnis Kreatif, itu juga ada. Kalau misalnya ini ada kesempatan nggak Rizky mungkin ngajak baristanya untuk belajar mungkin ya, kira-kira ada nggak perkebunan kopi yang ingin dikunjungi, atau mungkin negara yang secara khusus ingin suatu saat bisa melihat langsung bagaimana perkebunan kopi di sana, ada nggak sejauh ini? Banyak, Pak. Maksudnya kalau untuk di Indonesia tuh banyak, Pak. Malah saya pengen keliling Indonesia tuh sekalian keliling ke perkebunan kopi, karena inilah yang saya bilang, Indonesia itu sebenarnya kaya. Karena mungkin saya bilang itu kalau kita tarik dari Sabang sampai Merauke, pasti setiap daerah punya perkebunan kopinya masing-masing. Dari mau itu Arabikanya, Robustanya. Gitu. Jadi, dan mereka punya karakteristik berbeda-beda, karena kan itu tergantung ketinggian apa segala macam itu sih. Kalau yang di Eldon sendiri rata-rata produk kopinya kopi jenis apa? Kalau untuk daerahnya kita ada Temanggung, Pagar Alam. Terus kalau untuk manualnya kita bermacam-macam. Kayak dari luar kayak Utopia, Kolombia. Ada juga. Makanya, tapi kan di sini kan kita kembali lagi kita bekerja sama roastery mana gitu kan. Nah, berbedanya saya di ini adalah saya juga pengen, maksudnya membantu memperkenalkan lah bahwasanya di Tangsel pokoknya daerah sini itu memiliki roastery yang juga nggak kalah baik. Makanya ada, jadi kayak misalkan ini saya dari roastery ini, untuk misalkan untuk Arabica house blendnya itu untuk espresso base saya pakai dari roastery ini. Untuk kopi susu saya pakai dari roastery ini, dari manual saya ngambil dari bermasing-masing roastery lagi. Tapi
ada beberapa yang saya ambil dari memang lokal Tangsel, lokal Jakarta gitu. Ada ciri khusus nggak, ciri khas nih kalau kopi tadi Arabica itu kayak gini rasanya, kalau kopi Sumatera mungkin seperti ini rasanya, ada ciri khas tidak? Kemudian mungkin boleh ditambahkan satu lagi, ada istilahnya kopi putih ya kalau nggak salah, kopi semacam bukan putih, kopi luwak. Nah, mungkin itu bisa dijelaskan semacam itu. Oke. Jadi yang itu saya bilang Pak, dari metodenya kalau untuk masalah kopi luwak ya, itu yang saya tadi bilang, dari hulu ke hilir itu semua bisa dipergunakan untuk apa namanya untuk metodenya ya, untuk bagaimana cara menemukan biji kopi ini. Ada yang kita anggapannya seperti, oh dia biji kopi ini di perkebunan ini di atasnya ada perkebunan stroberi misalkan. Secara tidak langsung dia ngambil ekstrak dari stroberinya yang dimana dia menimbulkan rasa fruity di dalam ininya. Itu bisa. Oh, bisa. Terus misalkan dari jenis ininya dia agak sedikit, maksudnya kita bisa bilang itu namanya fermentasi misalkan. Itu bisa menimbulkan rasa fermentasi seperti wine. Makanya ada namanya gaya wine. Ya itu hal-hal yang kayak gitu lah. Kalau misalkan ada salah penyebutan gitu. Nah, maksudnya itu yang saya bilang, Indonesia tuh begitu kaya gitu. Karena ya ketinggiannya, terus caranya, metodenya segala macam. Saya yakin ya Indonesia termasuk yang kaya sumber daya alam untuk apalagi jenis kopinya. Nah, kalau misalkan apalagi, kalau ciri khas ya seperti tadi saya bilang, semua per daerah memiliki ciri khas masing-masing. Dari acidity, dari rasa, itu memiliki ciri khas masing-masing. Dan semua layak untuk dicoba, Pak. Nah, dari Manggarai, dari Bali. Bali kan biasa kita cuma tahu Kintamani, tapi ternyata di sana lebih banyak. Yang kita tahu dari Aceh cuma Gayo. Padahal di Sumatera itu banyak juga Pak yang lainnya. Jawa Barat mungkin ya, selain Manggarai apa segala macam, ini ternyata banyak. Gitu. Baik, kalau ini kembali ke awal diskusi ya, tentang rebranding. Mungkin ini kan tadi rebranding logo, rebranding bisa jadi produk juga kan. Iya. Saat ini atau mungkin yang saat ini sedang dilakukan atau mungkin akan dilakukan, kira-kira ada inovasi baru tidak yang ingin dilakukan, katakanlah yang tadi mungkin kayak tadi semacam aplikasi kasir, ada nggak hal yang bukan rebranding, yang lebih inovasi supaya Elden Cafe ini ya itu tadi belajar terus lebih bagus, ada yang sedang di kalau project untuk maksudnya perkembangan itu secara ininya memang belum, tapi untuk kita namanya belum. Tapi ini yang perlu untuk teman-teman yang misalkan baru mau atau sedang ya. Kalian harus bisa mempelajari pertama bagaimana cara memarketingin untuk orang datang. Itu satu. Dan bagaimana caranya untuk marketingin orang untuk beli secara take away. Karena berbeda Pak, digital marketing sama marketing untuk orang datang itu berbeda. Untuk apa namanya? Treatnya, nge-treat itu berbeda. Gitu. Jadi anggapannya kalau misalkan orang datang dengan kita tempat kita bagus, terlihat elegan, mungkin orang ada beberapa yang datang secara tidak langsung. Karena eye contact kan. Orang lewat, kayaknya bagus, datanglah dia. Ataupun ini. Tapi kalau digital marketing apalagi sekarang udah semua secara digital, itu memiliki kesulitan, bisa dibilang ada triknya lah, tapi agak tricky ya. Karena kita bagaimana caranya dari semua produk yang udah ada di internet sekarang, kita harus bisa mempengaruhi pemikiran dari orang tersebut untuk membeli produk kita gitu, yang dimana kita nggak bisa kontak langsung sama orangnya. Jadi anggapannya simpelnya saya bisa ilustrasikan, misalkan saya buka aplikasi, salah satu aplikasi delivery misalkan, itu kan pasti berjejer langsung tuh. Misalkan saya naruh kopi misalkan, dari kopi A sampai kopi Z. Gimana caranya? Itu kita bisa timbul di atas ataupun kita langsung dicari sama orang. Gitu. Nah, oke. Nah, ini salah satu produk yang udah saya ini caramel macchiato. Nah, yang ini kopi susu. Bisa nanti coba, Pak. Warnanya sama ya? Modelnya mirip. Tapi rasanya berbeda, Pak. Ini caramel macchiato. Caramel macchiato. Jadinya apa kalau caramel macchiato? Caramel macchiato dia punya tingkat foaming yang lebih dibanding yang lain sih. Busanya, foamingnya. Foamingnya. Oke, kita lanjut ke Oke.
sampai mana tadi? Kita sampai tadi masalah kita digital marketing ya. Dan di saat kita masuk digital marketing itu berbagai macam platform tersedia. Instagram, YouTube, terus apa? Berbagai macam, Pak. Bener-bener sekarang, apalagi sekarang TikTok sudah ini kan. Nah, itu dengan format foto, video, wow, udah begitu banyak. Nah, itu tinggal kita harus cari, kita itu bagaimana sih, produk itu apa. Nah, akhirnya ketemu materi. Dari materi itu kita kembangkan lagi. Bagaimana caranya orang dapat langsung dek di kepala kita. Nah, digital marketingnya itu seperti apa yang saat ini sejauh ini? Sampai sejauh ini kita masih ini apa namanya di Instagram ya. Instagram. Tapi saya sih lagi nah itu sebelum pandemi ini memang saya udah punya rencana. Karena kemarin kan saya fokus rebranding tuh di 2009 akhir. Rebranding. Saya lupa kalau misalnya saya belum digital marketing waktu itu. Baru ingin, tiba-tiba pandemi menyerang. Kagetlah saya. Sampai akhirnya saya, ya itu blundernya seorang pengusaha di situ kan kadang-kadang. Akhirnya saya nggak tahu ternyata ada pandemi sebegini besar. Sampai akhirnya, oke, ini benar-benar yang namanya fungsinya digital marketing itu seperti ini. Di saat memang kita diharuskan untuk mempromosikan secara digital, kita belum mampu, kita akan kalah langsung startnya. Nah, tapi ya itu sekarang ya saya pengen coba lagi untuk masuk Instagram, apalagi sekarang ada TikTok. Ya itu sih yang ini, tinggal nyari materi dan nyari ini aja sih, Pak. Ada rencana cari brand ambassador barangkali? Kalau brand ambassador belum sih, Pak, maksudnya untuk ke depannya, tapi untuk sampai saat ini sih belum. Oh iya. Terkait apa namanya? Digital marketing, cara mungkin lebih ini bicara detail ya. Lebih detailnya kalau cara bukan merangkul apa namanya, cara menjaga loyalitas customer seperti apa sih kalau di Elden untuk menjaga loyalitas kita selalu mengutamakan pertama adalah kenyamanan, Pak. Kenyamanan. Maksudnya kenyamanan, terus quality, saya selalu quality control, nggak pernah enggak, saya selalu menjaga. Saya selalu ingatkan kepada customer ke karyawan saya bahwasanya customer itu adalah kunci dari bisnis kita. Kalau nggak ada customer kita nggak akan, anggapannya simpel gini, kalau nggak ada customer kita nggak akan makan. Iya kan? Kita makan dari customer yang beli produk kita. Simpelnya kayak gitu. Jadi secara tidak langsung kita layani secara ikhlas, secara sukacita, dengan gembira, dengan hati senang, tanpa harus memikirkan bahwasannya kita di rumah itu lagi ada masalah apa ya. Kita benar-benar harus secara profesional melayani customer. Dari situ kita akan mendapatkan loyalitas tersebut. Makanya saya selalu bilang mau kayak gimana pun ininya, ya bener, customer adalah tetap raja. Gitu, itu sih. Sekarang cara menjaga loyalitas Kak Aris sendiri terhadap kopi gimana? Ini kan sekarang ada yang mulai, ini sebagai contoh saja, kemarin beberapa waktu lalu bagus bertemu dengan beberapa orang, notabene dia adalah flight officer, pilot gitu. Ini karena kondisi pandemi otomatis jam terbangnya berkurang dan akhirnya ya udah sekarang saya memutuskan untuk coba bisnis ya. Ada mungkin bisnis mobil, kendaraan, ada yang bisnis kopi. Gimana? Mungkin saran Kak Rizky buat siapapun, buat teman-teman yang ingin startup, ingin masuk ke dunia bisnis, terutama kopi, apa sih advice-nya? Jadi mungkin kondisi oke lah, kondisi membuat kamu akhirnya lari ke bisnis gitu. Mungkin yang dialami Kak Rizky juga kurang lebih sama. Nah, supaya kalian tidak mengalami apa yang saya alami, mungkin kira seperti itu. Iya. Maksudnya gini, untuk nantinya kalian, pertama gini Pak, saya pengen kasih pesan, jangan melihat saya nggak kuliah, saya nggak ini. Dia nggak kuliah aja, dia bisa. Bukan itu yang dilihat, tapi memang sebenarnya saya pengen ngasih sampai saat ini saya selalu ngasih pesan Pak Marang. Jangan nyontoh gue memang nggak kuliah dan ya memang ya sekarang gue punya coffee shop, tapi nggak semua akan seberuntung saya. Nah, menurut saya ijazah tetap
apa pendidikan itu tetap penting. Mau nanti itu kepake atau tidak, itu tetap penting. Maksudnya pendidikan secara kampus itu penting. Tapi buat misalkan seandainya kata kalian mampu untuk kuliah dulu. Gitu. Jangan tergiur sama wah gue pengen cepet-cepet punya bisnis ini segala macam, karena memang ya sampai saat ini ya itu diperlukan, karena orang-orang yang ini semua dari segi pengalaman ya Pak, orang-orang yang nggak punya basic ataupun nggak punya ijazah, anggapannya simpelnya, itu mereka harus lebih kerja keras untuk bisa mendapatkan pekerjaan, mendapatkan ini. Mereka harus lebih kerja keras sangat Pak. Jatuh bangunnya lebih ini dibanding orang-orang yang mungkin udah punya ijazah. Karena anggapannya simpelnya gini. Misalkan saya nggak punya ijazah nih kan, kayak saya nih. Saya untuk mempercayai orang untuk datang ataupun untuk andai kata menginvest saya harus gimana caranya untuk trust dia. Ya itu mau nggak mau saya nggak punya ijazah ini. Saya harus bisa menginikan dengan secara apa ya? Kerja keras saya ataupun hasil dari apa yang saya sudah pikirkan. Tapi kalau mungkin yang ijazah, oh ya, itu secara kasarnya udah ada tergambar. Orang lulusan ini segala macam. Jadi orang lebih trustnya lebih cepat. Ataupun lebih ada anggapannya pijakan dulu untuk dia trust. Kalau benar-benar orang yang ini kayak saya, itu sulitnya minta ampun. Makanya kalau memang nggak mau mengambil resiko seperti itu, lebih baik kalau selama kalian bisa kuliah, kalian kuliah. Gitu. Itu yang saya pengen dari awal tuh saya ini, karena saya nggak mau, misalkan saya ada beberapa, misalkan kayak saya ketemu teman saya, kayaknya saya pusing di kuliah, pengen ini aja, pengen langsung bisnis saya. Padahal dia sebenarnya secara kemampuan materi mampu. Saya selalu bilang, pikir 2 kali. Karena nggak segampang itu untuk mencari uang, apalagi langsung masuk ke dunia bisnis. Nah ini untuk misalkan orang-orang yang udah udah punya keputusan ya Pak ya, untuk pengen terjun mau bisnis F&B, jasa atau retail, ataupun dia pengen punya, ini semua pasti kepake sih, ataupun dia punya cita-cita sebagai apa-apa, tulis, tapi juga sambil berangan. Anggapannya selalu visualisasikan dalam pikiran. Karena saya selalu ngambil, saya jenis orang yang saya selalu melihat quote orang, tapi untuk imbue diri saya sendiri. Maksudnya untuk ngasih suntikan semangat untuk diri saya. Nah, saya pernah dengar bahwasanya di saat lu punya mimpi gitu, kalau di ininya tuh, lu tulis dan lu harus bisa memvisualisasikan di dalam kepala kalian. Karena secara tidak langsung di saat kita sudah menulis dan kita visualisasikan dalam ini, alam ataupun tanpa kita sadari itu akan membantu kita untuk menjadi untuk mendapatkan itu gitu loh, untuk nyampe ke titik itu yang diinginkan gitu. Secara energi lah, anggapannya secara energi positif, tersampaikan apa yang kita inginkan. Yang penting kita punya gambarannya dulu. Nah, saya itu. Dan di saat kalian pengen misalkan masuk bisnis ini, kalian juga harus tahu rintangan apa sih yang umumnya akan dilakukan, terus plus minusnya lah gitu. Kalau misalkan lebih banyak minusnya dengan situasi kalian, misalkan belum ada cukup dana, itu kan perorangan punya problem masing-masing, ya hold dulu aja nggak apa-apa. Hold bukan berarti kalian gagal atau kalian tidak bisa, tapi kalian hanya menahan. Tapi janji sama diri kalian atau ini suatu saat saya akan tuntaskan janji saya. Itu sih. Belajar, visualisasikan, sama yang terakhir tadi rintangannya harus tahu ya. Iya. Nah, ini mungkin sebagai penutup juga sekaligus akhir sesi interview. Ini Karis, ini kan fakta ya, fakta Elden selama pandemi yang sudah 1 tahun lebih masih eksis ya. Itu kan fakta. Mungkin kalau dalam 3 kata kira-kira apa sih yang, karena mungkin di saat sebagian toko lain atau mungkin unit usaha lain juga ada yang sebagian mengurangi karyawannya, ada yang sebagian disuruh malah tutup sementara ataupun untuk selamanya. Ini Elden masih eksis gitu. Kira-kira dalam tiga kata, 3 faktor kunci utama, 3 faktor kunci utama yang buat Elden masih eksis meskipun pandemi kita juga masih terjadi. Kira-kira 3 faktor pendukung inti apa yang buat eksis Elden masih ada sekarang. Oke. Sabar, berdoa,
Tetap kreatif. 3 itu. Karena gini, pandemi pasti kita semua pasti akan mengalami, aduh kok gini. Termasuk kalau misalnya customer nggak datang-datang, sabar juga. Sabar dulu. Makanya saya tadi bilang, sabar, berdoa untuk anggapannya, untuk memulihkan lagi secara ini, dan tetap kreatif. Biar apa? Biar nggak mati gitu. Jadi tetap kita harus bisa memikirkan apa nih yang harus kita bikin lakukan. Contoh, makanya kan kemarin kalau di dunia kopi itu ada yang literan, ada yang itu kan efek dari mereka. Oke, sabar itu untuk nge-hold, Pak. Karena kalau misalkan panik, kita nggak bisa berpikir, Pak. Ataupun kita dari menggebu-gebu, kenapa ini? Kita nggak bisa berpikir. Tapi di saat kita sabar, tenang, terus kita berdoa, tiba-tiba nanti ada aja ide yang masuk, gitu. Ataupun kelihatan, oh ini kayaknya saya bisa buka deh. Gitu. Sabar, berdoa, tetap kreatif, Pak. Berarti kreatif lagi ke belajar lagi ya. Iya. Selalu terus mengasah. Dan di saat kita jatuh bangun itu jangan jadiin itu hambatan, Pak. Jadiin itu pengalaman. Karena di saat kita punya pengalaman itu ada pembelajaran yang paling menurut saya paling apa ya? Ini lah, paling berharga. Gitu. Mungkin kalau nggak ada karena pengalaman, orang-orang nggak akan sukses. Karena saya yakin pasti semua orang punya masa kegagalan masing-masing. Dan mereka orang-orang yang sukses, mereka adalah orang-orang yang habis gagal, mereka nggak jatuh. Tapi mereka mempelajari dari pengalaman itu untuk selanjutnya. Itu. Mungkin pesan terakhir buat teman-teman yang general aja. Silakan Kak Rifki, bisa ke kamera. Kalau untuk secara general, pesan ya, jangan tetap jadi orang yang berpikiran positif. Terus jangan lupa bahwasanya kalian tetap harus bisa kreatif, karena semakin lama perkembangan akan semakin maju. Kita juga jangan sampai akhirnya bingung untuk harus apa, bagaimana. Oke, mungkin 5 tahun ke belakang ini kopi lagi mendominasi dunia F&B, tapi kita nggak tahu apa yang selanjutnya yang akan berkembang. Sama juga kayak media sosial, anggapannya mungkin kayak sekarang semua orang yang tadinya gaptek mungkin dipaksa untuk mempelajari media sosial akhirnya kan, dari teknologi Zoom apa segala macam. Itu yang saya bilang, perkembangan akan selalu ini, kita harus tetap bisa mengikuti tanpa terpengaruhi, gitu sih. Karena ya kita nggak tahu media sosial yang tadinya kita lihat, kayaknya Instagram udah cukup, dia bisa goyangin pet dulu, terus Facebook, ternyata ada TikTok. Mungkin kita sekarang baru ngeliat TikTok, kita nggak tahu nanti kedepannya ada apa lagi. Itu nanti masih. Jadi ya tetap. Dan jangan lupa tetap belajar, walaupun kalian sudah ngelewatin fase, misalkan ada yang kuliah, melewati fase kuliah ataupun mereka nggak ini. Pembelajaran itu bukan hanya di bangku, tapi di saat kita keluar rumah nanti ada pembelajaran di ini. Gitu. Ya. Oke, cukup ya teman-teman. Jadi hari ini interview eksklusif sama Kak Rizky. Waduh. Saya juga terima kasih loh, Pak. Ada banyak pesan yang disampaikan oleh Kak Rizky tadi. Silakan teman-teman merangkum sendiri. Tapi yang salah satu yang saya cukup pertama unik ya. Itu adalah tadi di case pertama bahwa ini salah untuk coffee shop, itu hal kecil, simple, tapi ternyata itu menjadi bagian dari kesuksesan sebuah coffee shop gitu. Jadi jangan abaikan hal detail gitu. Ya. Kemudian yang kedua, bagi yang siapapun, baik yang ingin belajar atau ingin masuk ke dunia bisnis, meskipun dunia bisnis itu berlimpah dengan mungkin profit, juga mungkin popularitas, tapi kalau Kak Rizky secara pribadi ketika kalian masih punya kesempatan untuk study, untuk belajar, itu tetap nomor 1. Karena nanti dari ketika kalian belajar, kan bisa masuk untuk meningkatkan kreativitas kalian, passion kalian di situ bisa masuk. Terima kasih banyak Kak Rizky, semoga interview ini bermanfaat. Amin. Dan teman-teman masih tetap stay tune, jangan lupa subscribe channel kita Opati Ziman. See you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.